Pujian dari Om Jelan dan Tante Pinkan. Terima kasih. Tuhan itu, kalau lanjutan lagu itu, kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Because He was there all the time. Katanya seperti itu kan. Dia itu selalu ada. Jadi berseru kepada Tuhan. Shout to the Lord, katanya seperti itu. Malam baik sekali lagi for orang semua. Pendeta Gideon, ada Om Kostor virtual. Ini dia so ganti DP nama. Satu yang membuat saya termotivasi juga untuk semangat untuk bergabung malam ini karena Surindu bercerita Manado. Ini hampir 1 tahun ini bercerita bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa baru yang didengar, menambah perbendaharaan kata. Ya bagus juga. Jadi malam ini senang sekali kita bisa berbagi, lihat keluarga-keluarga senior-senior umat Tuhan di sini. Oke, berapa lama kita mesti bercerita? Sampai kelar, begitu? Bagaimana? Sampai kelar. Sampai kelar, oke. Itu masalahnya, untuk orang masih pendeta muda, kalau pendeta senior, orang susah mau berhenti. Iya begitu kan, pendeta Gideon. Jadi orang ada batas waktu mau berhenti, saat orang mau berhenti. Iya. Oke. Nah, juga kan saya tahu pendeta ini tidak seperti pendeta lain. Silakan pendeta. Ya. Orang santai-santai juga enggak apa-apa toh. Oh ini, kita mau bicara malam ini, dia berjudul warisan Adam dan Hawa. Warisan Adam dan Hawa. Kalau orang tahu warisan Adam dan Hawa itu dosa. Oke, dosa. Dan akibat dosa mati kekal itu kalau orang baca di dalam Roma pasal 5 ayat 12, orang tahu itu oleh karena satu orang berdosa semua orang juga sudah kena, itu Adam, dan menerima akibatnya. Jadi orang tahu selama ini demikian, bahwa Adam dan Hawa mewariskan kita dosa. Tapi ada hal lain yang lebih, bagi kita pribadi ini agak lebih luar biasa. Kalau kematian kekal itu memang mutlak akan didapat bagi orang yang hilang, yang betul-betul menerima hasil dari Adam dan Hawa, tidak memiliki perubahan. Nah, itu nanti. Wahyu 22 ayat 12 katakan, lihat aku datang segera dan aku membawa upahku. Itu nanti. Orang yang hidup kekal dan mati kekal itu nanti akan dapat pada saat Yesus datang. Walaupun kepastian orang itu selamat atau tidak sebelum Yesus datang. Makanya di ayat 11 bilang, orang yang jahat biar terus making jahat, mereka yang cemar biar terus cemar, mereka yang baik biar mereka baik, mereka yang kudus biar mereka kudus. Karena sebelum Yesus datang, nasib orang itu sudah diputuskan. Jadi jangan tunggu Yesus datang. Bisa saja orang lihat Yesus datang, tetapi orang yang tak angkat ke surga. Jangan. Poin penting sebelum Yesus datang itu adalah pastikan bahwa orang itu hidup dengan Tuhan. Jadi orang betul Advent, menantikan Yesus datang kedua kali, tapi jangan lupa sebelum Yesus datang kedua kali, nasib semua orang itu ditentukan. Apakah waktu Nuh masuk bersama 7 orang yang lain di Bahtera, sudah bisa dipastikan orang yang di luar Bahtera itu mati? Kalau orang belajar Kejadian pasal 7, Kejadian pasal 6, sudah dipastikan nasib mereka sudah dipastikan. Tapi belum mati orang di luar Bahtera itu. Nuh dan semua orang di dalam Bahtera itu sudah dipastikan orang selamat, tetapi belum ketahuan. Nanti 7 hari berikut, hari ke-8 dari Nuh masuk Bahtera, baru turun hujan, baru ketahuan orang itu selamat atau tidak. Jadi orang harus fokus di kapan Yesus selesai pekerjaan pengantaraan di surga. Bulan ini orang punya renungan itu tentang pelayanan di bait suci surgawi. Perhatikan selalu itu. Jadi orang harus selalu awas. Oke. Apa sebenarnya hal yang lebih parah yang diwariskan oleh Adam dan Hawa?
bagi kita, bagi dunia ini. Boleh kita bagi screen? Boleh diizinkan. Kalau nggak diizinkan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Seharusnya bisa, Kang Bel. Iyo. Sudah bisa. Oke. Mari ini video semati Om Beli. Ah, sudah. Oke, terima kasih. Kita mana dia? Oke, warisan Adam dan Hawa. Satu kali ada satu kampus bikin masa orientasi siswa ya baru. Seluruh mahasiswa itu diberikan t-shirt sama seperti Om Beli pakai t-shirt tulisan konkret. Nah, tulisan di situ di t-shirt yang mereka pakai itu tulisan hanya huruf K. Huruf K. Ada satu mahasiswa setelah dia selesai, dia pulang dengan t-shirt yang ada, ketemu dengan orang, dia katakan, "Apa arti huruf K di t-shirt kamu?" Dia bilang, mahasiswa baru ini katakan, "Confused. I am confused." Terus orang itu bilang, orang yang bertanya, "Bagaimana mungkin kamu mau taruh huruf K di kata confused?" Mahasiswa tadi langsung jawab, "You don't know how confused I am," katanya. Jadi dia hanya disuruh pakai huruf K di t-shirt itu, tapi tidak tahu artinya. Nah, kita juga sekarang, apalagi keluarga-keluarga muda, di dunia ini, kita dipenuhi dengan pertanyaan atau kekhawatiran, kebimbangan, iya atau tidak. Kita mau melakukan sesuatu, kita bingung. Kita confused untuk semua hal. Mau pilih istri, confused. Mau pilih suami, confused. Semua kita ini tidak, mungkin hanya satu dua pasangan di sini yang hanya satu pasangan langsung menikah. Tapi selebihnya pilih ini, pilih, confused, kita confused. Tidak ada satu kepastian terlebih dahulu untuk memilih sesuatu. Kita bingung. Sekarang orang bingung mau pilih masker yang apa yang oke katanya. KN95, masker yang model inilah, masker yang model itu. Bingung kita semua. Apalagi berita-berita hoax yang ada. Kita bingung. Kita bingung waktu kuliah kan. Kita mau bingung waktu setelah SMA kita bingung mungkin. Ada beberapa bingung mau pilih kampus di mana. Setelah kuliah kita bingung mau pilih kerjaan apa. Setelah kerja kita bingung memilih mau menikah dengan siapa. Setelah menikah kita bingung mau tinggal di mana. Kita bingung. Tahukah kita bahwa itu kebingungan atau ketidakyakinan orang untuk memilih dengan pasti satu hal itu diwariskan oleh Adam dan Hawa. Jadi bukan hanya mati kekal yang diwariskan Adam dan Hawa, tetapi kebingungan kita sekarang ini itu warisan Adam dan Hawa. Bingung mau pilih nama siapa itu anak. Bingung mau pakai baju apa. Orang bingung. Hal sederhana orang tidak pernah bisa yakin untuk memilih. Orang tidak pernah bisa yakin untuk bisa memilih. Kenapa? Karena itu adalah warisan. Itu automatically, secara otomatis itu ada pada orang. Karena peristiwa di Eden. Oke, mari tuang mulai, tuang baca, tuang punya Alkitab. Atau yang ada di layar sini. Referensi pertama, Alkitab yang akan kita baca, Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan bilang seperti ini. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selamanya. Pertanyaan. Selama ini kalau kita baca ayat ini, kita tahu bahwa manusia, Adam dan Hawa, jadi sama dengan Allah waktu dorang berdosa. Nah, ini sharing. Kita punya pikiran selama ini bahwa manusia itu di dalam Kejadian 3:22 ini, Adam dan Hawa itu jadi tahu tentang yang baik dan yang jahat, sama seperti salah satu dari Tuhan itu setelah dorang makan itu buah yang dilarang. Tapi ternyata tidak seperti itu. Coba perhatikan ulang.
Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Oke. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai sesama dengan Tuhan, tahu mana yang baik dan yang jahat, karena itu jangan sampai. Jadi dengan kata lain, manusia itu Adam dan Hawa jadi sama dengan Tuhan sebelum dia berdosa. Itu dikuatkan di dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal tidak ada di slide. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya Allah. Jadi manusia itu tahu baik dan yang jahat sebelum makan buah. Manusia itu sama seperti Allah, Adam dan Hawa dalam konteks ini, sebelum dorang makan itu buah yang dilarang. Jadi kekeliruan selama ini kita pribadi berpikir bahwa dorang itu jadi sama seperti Allah pada saat dorang setelah makan buah. Tetapi di dalam ayat ini nanti ada orang yang bisa bantu kalau pemikiran Om Jelen bisa bantu, Om Jelen bisa bantu, Om Gary bisa bantu. And the Lord said, behold, the man is become as one of us, katanya. Ini King James Version. Coba orang pergi ke New English Translation. And the Lord God said, now atau since. Kita langsung bahasa Inggrisnya now. Itu refer kepada Kejadian 1 ayat 26. Jadi sejak manusia itu sama seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang baik. Jadi manusia itu sama seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang tidak baik, itu makan buah yang dilarang. Jadi jauh sebelum dorang makan itu buah, dorang itu sama dengan Allah, tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke. Seorang penulis buku, dia dosen di Andrews, dia tulis buku Ecclesiastes, All is Vanity. Dia katakan seperti ini. In this text, Kejadian 3 ayat 22, in this text dia jelaskan, God is saying that before he took the fruit. Oke. Di dalam teks ini Tuhan berfirman bahwa sebelum dia mengambil buah itu, man was or has been, telah menjadi. Oke. Sebelum manusia itu ambil buah itu, manusia itu telah sama seperti Allah, memiliki pengetahuan mana yang baik dan yang jahat. Sejauh manusia itu tidak menurut Tuhan, sejauh manusia itu menurut Tuhan, dia tahu. Jadi sejauh manusia itu menurut Tuhan, Adam dan Hawa menurut Tuhan, dorang tahu. Nah, ini ada hal yang baik ini. Hanya mereka yang ada di dalam kebaikan yang mampu katanya, mampu dengan yakin membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Jadi selama orang dekat dengan Tuhan, selama Adam dan Hawa itu obey God, selama Adam dan Hawa itu menurut Tuhan, dorang tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, as soon as Adam and Eve sinned, setelah Adam dan Hawa berdosa, jahat dan baik jadi confused. Yang jahat dan yang baik jadi dibingungkan. Coba lihat alurnya. Waktu Hawa diciptakan dengan Allah, tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hawa di dalam Kejadian 3, bukankah Tuhan bilang nggak boleh makan itu? Iya, kita tahu seperti itu. Hawa tahu bahwa itu tidak boleh. Ketika dorang makan itu buah setelah berdosa, mana yang benar dan mana yang tidak benar jadi bingung. Kejahatan digabungkan dengan kebaikan dan kebaikan digabungkan dengan kejahatan. Ellen White katakan seperti ini. Nah, ini warisannya.
Warisan yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Di dalam peristiwa Kejadian 3 ayat 22, Ellen White di dalam buku Education 25, dia katakan seperti ini. Manusia kehilangan semua karena dia memilih mendengar kepada penipu daripada dia yang adalah kebenaran. Dia yang satu-satunya memiliki pengertian. Nah, dengan mencampurkan kejahatan dengan kebaikan, pikirannya menjadi bingung, dibingungkan. Mental dan kemampuan rohani dan mentalnya binam, tidak berdaya ya, tenggelam katanya. No longer could he appreciate the good that God had so freely bestowed. Oke, kita tiga hal ini. Pertama, Adam dan Hawa bukan hanya sekedar mewariskan manusia setelah mereka kematian kekal, tetapi kebingungan. Kita sekarang tidak pernah yakin untuk satu hal. Bahkan doktrin-doktrin Alkitab, pembicara-pembicara datang. Ada banyak orang ikut Zoom, hampir ikut Zoom atau webinar ya. Hampir setiap hari, bahkan ada yang setiap hari. Mungkin dia lupa kasih makan dia pe anak dari pagi sampai malam, karena iko-iko yang dari luar negeri DP jam beda toh. Jadi dari pagi sampai malam Indonesia dia ikutin. Nah, walaupun demikian kita ternyata dibingungkan untuk hal-hal yang ada. Jadi Adam dan Hawa mewarisi satu, bingung. Kita nggak pernah yakin akan satu hal yang orang mau bikin. Kemudian mental dan spiritual, kemampuan mental dan rohani kita tenggelam. Artinya, Ellen White bilang, kecintaan kita kepada hal-hal rohani tidak ada lagi. Kecintaan kita kepada hal-hal yang bersifat memperbaiki mental berkurang. Dan ini yang lain. Tidak bisa lagi kita mengapresiasi hal yang baik yang Tuhan berikan, yang Tuhan telah curahkan secara bebas, secara gratis kepada kita. Ini yang diwariskan oleh Adam dan Hawa kepada kita. Orang kalau melihat satu hal di dalam hidup ini, orang pasti akan merasa tidak pernah cukup. Materi, kehidupan, orang manusia itu tidak akan pernah merasa cukup. Dan bahkan kita tidak menghargai apa yang orang punya sekarang. Barang-barang, keluarga. Kita mungkin tidak pernah jarang tidak apresiasi yang Tuhan berikan kepada orang. Makanya The Easter Brother bikin lagu bagus sekali ya, sangat populer. There's a roof up above me, I have good place to sleep. Itu kan, there's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Kita sekarang hidup di dunia postmodern, kalau nggak pakai yang terbaru, kita ketinggalan. Kalau nggak kita punya kerinduan untuk mencapai hal-hal yang kasat mata, yang kelihatan. Kita kurang so pindah tanpa kerja, Kang, sudah mar. Sudah tanpa kerja tapi mar. Oh, so pindah tanpa tinggal, Kang. Iyo, mar. Mar ini bahaya. Orang Belanda bilang mar. Kita tidak ada lagi kemampuan untuk apresiasi yang Tuhan sudah berikan. Orang lagi tidak mau mencintai hal-hal rohani. Mau panggil berdoa, banyak dia alasan. Itu jangan kasih salah orang pediri, itu jangan kasih salah siapa-siapa, itu Adam dan Hawa yang wariskan pada orang. Orang kasih rusak orang pikiran, mental ini, dengan hal-hal yang orang so tahu akan merusak. Jadi orang masukkan semua yang tidak tontonan, bacaan, yang orang dengarkan, sehingga kemampuan untuk mencintai hal-hal rohani makin hari makin berkurang.
Hal pertama yang disedihkan oleh Adam dan Hawa ketika dorang lihat daun itu gugur. Daun itu berjatuhan akibat dosa. Dorang menangisi lebih dari orang dunia sekarang menangisi orang mati. Baca, kita kasih referensi, baca buku Alpha Omega Jilid 1, halaman chapter 1, Why Sin is Permitted, mengapa dosa dibiarkan. Adam dan Hawa melihat daun-daun gugur itu lebih dari orang zaman sekarang menangisi orang mati. Karena dia punya akibat. Nah, om-om, tante-tante, saudara-saudara sekalian, jadi jangan dulu pikir itu mati kekal yang Adam dan Hawa wariskan. Yang Adam Hawa wariskan juga ini kebingungan-kebingungan yang ada. Orang mau pilih satu hal, tidak jarang suami, laki, bini, bakalai mau pilih sesuatu karena bingung. Ada yang suka tawa di sini ya. Bingung bakalai hanya untuk memilih satu hal, pindah tempat tinggal, mau sofa warna apa, mau taruh di mana, itu orang bingung. Mungkin kalau ada Adam dan Hawa, semua bisa berjalan dengan baik. His mind had become confused. Itu yang pertama. Orang mau pilih anak sekolah mau sekolah di mana? Nyandak jarang suami istri bakalai untuk itu, bukan hanya dengan suami istri. Oma, opa, dan papa, mama bakalai itu anak mesti sekolah di sini, confused about anything katanya. Orang mau seperti apa? Ini hal-hal kecil yang Adam dan Hawa wariskan. Dan orang akan melihat kebingungan-kebingungan ini sampai pada Wahyu pasal 6-7 bilang, ketika anggur dari Babel itu memabukkan semua bangsa. Anggur ini bisa mengarti, anggur ini di dalam nubuatan berarti adalah ajaran palsu. Orang dengar sekali, Petrus bilang, orang hanya mau mengundang orang-orang, orang hanya mau mendengar 1 Petrus pasal 3, orang hanya mau mendengar mereka berbicara untuk menyenangkan orang petelinga. Ternyata itu membuat orang tenggelam. His mind had become confused. Orang bingung sekarang mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang palsu, mana yang asli. Hampir di mana-mana orang ada KW1, KW2, KW3, grade ori. Itu sudah datang dari Adam dan Hawa. Nah, bagaimana orang bisa keluar dari hal ini? Bagaimana orang, ini pertanyaannya, ini penting. Ini hal penting, tetapi ini yang lebih penting. Bagaimana orang bisa keluar dari sini? Yang pertama, orang lihat peristiwa atau contoh Adam dan Hawa. Karena ini yang dorang bikin, karena ini dorang yang sebabkan. Dorang sebenarnya korban. Setan yang bikin ini. Kita mau bilang satu hal. Hati-hati dengan otoritas tertinggi dari ciptaan, dari orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan, orang punya otoritas. Yang Tuhan sendiri tidak mau. Yang Tuhan sendiri tidak bisa. Bukan tidak bisa ya, sorry, salah. Bukan tidak bisa. Tuhan tidak mau ambil otoritas itu. Apa? Pilihan. Orang berdosa, manusia. Siapapun itu, orang diberikan otoritas. Inilah satu-satunya otoritas yang diberikan kepada manusia sejak Taman Eden sampai ketika Yesus datang di awan-awan. Sampai ketika Yesus akan datang di awan-awan sebelum pintu kasihan tertutup, yaitu memilih. Nah, orang punya kemampuan memilih ini harus sesuai dengan Tuhan. Karena cuma itu yang Tuhan tidak mau ambil. Orang bebas sama dengan malam ini. Pimpinan grup sok kasih bagi link. Orang punya pilihan mau gabung atau enggak, terserah. Orang punya pilihan dan itu tidak bisa dipaksakan dan itu tidak akan pernah bisa diambil dari siapapun. Bahkan Tuhan sendiri tidak mau walaupun dia bisa. Dia tidak mau, dia tidak memaksakan Adam dan Hawa menjadi robot untuk tidak makan buah. Jadi kalau begitu apa yang orang mesti beki? Orang lihat Adam dan Hawa. Kejadian pasal 3, yang pertama yang orang mesti backing, kita pakai bahasa orang sekarang, kepoin Tuhan, ya. Cari tahu tentang Tuhan. Ini ada yang bisa kita lupa ini DP arti dia punya kepanjangan bahasa Inggrisnya kepo ini.
knowing every kita lupa. Pokoknya coba yang tahu ini. Kita lupa. Kita udah taruh tadi, sampai kita jadi lupa. Pokoknya begitu, mau tahu semua hal. Mau tahu semua hal ya. Nanti sebentar kalau tahu atau ada yang bisa chat, cari tahu di Google sekarang apa itu bahasa Inggris kata itu. Pokoknya objek tuh DP terakhir. Knowing pokoknya yang pertama. Orang mesti kepoin Tuhan, cari tahu semua tentang Tuhan. Cari tahu semua tentang Tuhan. Adam dan Hawa, dorang sebenarnya tidak akan jatuh di dalam dosa kalau dorang terus mencari Tuhan. Ingat, Adam dan Hawa itu kalau pelajaran sekolah sahabat triwulan sebelumnya, di awal triwulan ini, Adam dan Hawa itu punya akses. Setiap sore katanya, setiap hampir matahari terbenam, dorang punya akses berbicara dengan Tuhan langsung. Tetapi pada sore itu, Adam dan Hawa terpisah dari hadirat Tuhan. Mereka tidak mau mencari Tuhan. Jadi mencari tahu tentang Tuhan. Jadi yang pertama yang kita mau bilang adalah belajar dari Adam dan Hawa. Cari tahu tentang Tuhan. Di sini kita ada taruh orang mungkin main Instagram, main medsos yang lain. Coba pagi-pagi, apa yang orang mesti bikin? Cari firman Tuhan. Boleh cari Instagram, buka. Di sana, kalaupun orang tidak baca Alkitab, pagi-pagi orang idealnya baca Alkitab. Tapi yang pertama, itu ideal. Yang kedua, kalaupun orang ada akses medsos, lihat story orang, lihat postingan orang yang rohani. Jangan dulu cari gosip. Gosip apa pagi ini? Knowing every segala hal tentang Tuhan pagi-pagi. Oke, pelajaran dari Adam dan Hawa. Adam ini diciptakan oleh Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 7. Dan Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah, satu, dan dia menghembuskan nafas ke dalam lubang hidungnya. Oke, jadi kalau bilang menghembuskan nafas, kita ingat kalau orang lagi pingsan, ada mau PCR ya. Kalau mau bikin nafas buatan PCR itu kan. Nah, kalau mau bikin nafas buatan itu, mau bantu orang untuk siuman, apakah jaraknya jauh? Nyanda. Mesti dekat sekali, bahkan bertempel dengan itu orang yang pingsan. Nah, Adam dan Hawa, kita sedang menggambarkan bagaimana Adam waktu diciptakan pertama. Setelah Tuhan form dia dari debu tanah, membentuk dia, kemudian Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Pertanyaan, waktu Adam sadar, dia bangun, siapa yang dia lihat? Orang yang menciptakan dia, oknum yang menciptakan dia. Tuhan, besok pagi, waktu orang bangun, pertama kali yang orang cari siapa? Orang mesti cari tahu Tuhan. Setiap hari ketika orang sadar, tidur itu, kalau orang kita ingat pendeta di kuliah, pendeta Mambu bilang, orang pedosen, kalau tidur itu latihan mati, saudara. Orang latihan mati. Orang latihan mati, kita ingat sekali pendeta Mambu bilang, Sir Mambu. Kalau orang tidur sebentar malam, ada yang tahu dia bikin apa? Tidak ada yang tahu. Ya, orang tahu kalau orang sudah bangun. Orang mati juga begitu, tidak tahu apa-apa, tutup mata. Tidur itu latihan mati. Jadi sebelum tidur, bertobat. Sebelum tidur, damai dengan Tuhan. Jangan kaget nanti bangun trompet kedua berbunyi. Mati itu saudara. Jadi ada orang bilang, jangan khawatir kalau tidak bangun pada kebangkitan trompet pertama, nanti ada trompet kedua. Binasa itu, trompet kedua. Jadi yang kita mau bilang, cari tahu Tuhan. Akrab Tuhan. Pagi-pagi orang bangun, oke. Hanya beberapa detik, terima kasih Tuhan. Hanya itu saja. Jangan waktu bangun pagi, oke, cari istri, cari suami, cari anak, itu oke. Tapi waktu once orang bernafas sama dengan Adam, waktu kejadian 2 ayat 7, waktu dia sadar, dia lihat Tuhan. Waktu orang sadar besok pagi, yang orang lihat siapa? Tuhan, terima kasih Tuhan. Sederhana seperti itu aja. Kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas dan hidup. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Hatiku mengikuti firman-Mu.
Kata pemazmur, carilah wajahku, maka wajahmu kucari ya Tuhan. Carilah di dalam kitab Tuhan, bacalah. Torang ini akan bisa mampu dengan, torang akan bisa dengan tompe kekuatan. Karena tadi so hilang torang tompe kekuatan yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Tetapi torang bisa dengan kekuatan dari Tuhan untuk memilih mana yang baik dan yang tidak baik. Kalau torang terus membaca firman Tuhan. Kalau orang terus membaca firman Tuhan, mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Cari Tuhan. Oh, Tuhan di mana pendeta? Pendeta Tuhan di mana? Yesus tidak ada saat ini secara fisik di dunia. But in the written form, dia ada di sini. Yesus itu tidak ada secara fisik. Tetapi dalam bentuk tulisan, dia ada di sini. Mari orang lihat firman-Nya. Orang baca itu, baik-baik. Supaya orang bisa, oh iya, kita pernah baca. Kita mau pilih ini. Oh, firman Tuhan bilang begini. Kita mungkin akan melakukan ini. Kalau orang tidak pernah baca firman Tuhan, orang putus hubungan dengan Tuhan, orang akan hilang kekuatan untuk memilih. Dietrich Bonhoeffer katakan seperti, when you read the Bible, you must think that here and now God is speaking with me. Jadi ketika orang baca Alkitab, itu adalah Tuhan berbicara kepada orang. Sama dengan orang baca surat, orang baca WA, pesan singkat dari orang itu ada di dalam bentuk tulisan. Ketika orang baca Alkitab, Yesus itu ada di sana, Tuhan itu ada di sana. Orang baca firman-Nya. Jika firman Allah, kebahagiaan sejati, Ellen White katakan seperti ini. Jika firman Allah dipelajari dengan semestinya, maka manusia yang mempelajarinya. Oke. Yang hilang tadi orang mental, rohani, kebingungan, orang jadi tidak lagi menghargai Tuhan. Jika firman Allah dipelajari dengan semestinya, maka manusia yang mempelajarinya akan mempunyai pikiran yang luas, tabiat yang mulia, dan tekad yang jarang kelihatan pada zaman ini. Hanya orang yang suka baca firman Allah yang mempunyai tekad teguh dan tidak pernah ragu untuk pilihannya. Tidak pernah bimbang. Firman Tuhan yang bilang, the word of God should be thoroughly studied. Harus dipelajari seutuhnya katanya. All other katanya, all other reading is inferior to this. Oh, mau baca bacaan yang lain, majalah atau yang ada juga buku-buku rohani ya. Itu juga adalah firman Tuhan, mungkin bisa membantu kita. The word of God should be thoroughly studied. All other reading, semua yang lain itu tidak superior dibandingkan firman Allah. Mari orang baca firman Allah, itu bacaan yang paling superior untuk bantu orang. Jadi 1-2 jam orang baku dapat di Zoom ini, oke, ada Alkitab di sana. Tapi setelah ini kontorannya tidak baca Alkitab, percuma. Orang mesti bentengi orang pendiri secara pribadi. Karena kita secara pribadi, orang-orang yang membawa renungan yang dipilih, tidak tahu seutuhnya kebutuhan keluarga-keluarga yang ada. Kecuali dia pendeta, jemaat, pergi mawat, mencari tahu anggotanya, dia akan tahu apa kebutuhan. Begitulah yang dilakukan oleh pendeta Gideon. Dia paling tahu kebutuhan anggota jemaat, Tumoto, keluarga orang. Pendeta Franz paling tahu. Kalau kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan umat Tuhan. Jika kita mempelajari firman Tuhan dengan interest, ya, dan berdoa untuk mencari pengertian. Ini luar biasa ini kata-kata. New beauties will be seen in every line. Akan ada keindahan-keindahan baru dari firman Tuhan. Nanti ada bilang, aduh, so kehabisan bahan mau khotbah. Enggak mungkin. Kalau orang berdoa sungguh-sungguh, Alkitab itu akan memberikan hal-hal baru yang luar biasa. God will reveal precious truth so clearly. Jadi kalau ada yang bilang, so habis bahan kita mau khotbah, so malas membaca dia. So nyandak jawab baca Alkitab. Nah, orang pendeta dan semua juga. Kalau orang mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh dan berdoa untuk mendapatkan pengertian, Tuhan akan ungkapkan, Tuhan akan singkapkan. Jadi cari tahu tentang Tuhan lewat firman Tuhan. Yang kedua,
update status. Biasa kalau orang medsos pagi-pagi, dulu ada itu PATH ya, PATH ya, PATH aplikasi, tapi so tutup beberapa tahun yang lalu. Itu ada fitur di dalam situ sleeping ya, tidur. Kalau bangun dikasih informasi juga. Nah, orang lupa. Pagi-pagi itu orang update status ke Tuhan. Sampaikan di dalam doa. Update status ini ketika orang berbicara kepada Tuhan. Ketika orang berdoa, menyampaikan kepada Tuhan. Harusnya Adam dan Hawa. Waktu setan datang, kasih tahu kalau semua berhenti, sudah lama ini. Kasih tahu, Pak Tuhan, kalau Adam dan Hawa pada saat itu menceritakan kepada Tuhan waktu ada setan datang menggoda, orang mungkin tidak akan jatuh. Tuhan, ini ada setan datang. Ini ada ular datang bilang, itu buah boleh dimakan, orangnya tidak mau mati, kata. Bagaimana Tuhan? Dorangnya tidak baking itu. Nah, orang jangan ulangi kesalahan yang sama dari Adam dan Hawa. Kalau kita sedang mengalami kesusahan, mencari jalan Tuhan, bertanya apa Tuhan? Berdoa sungguh-sungguh. Jangan membuat satu keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Kejadian 2 ayat 7 itu yang tadi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi waktu dia sadar, dia cari Tuhan. Nah, kapal Titanic yang tenggelam, ada seorang yang namanya Kolonel Archibald Gracie. Pada malam itu, pada saat dia sedang berjuang antara hidup dan mati, dia melompat dari atas kapal yang sedang tenggelam. Istrinya pada saat yang sama di Amerika bertelut dan berdoa dengan katanya seperti ini. Tuhan, saya percaya saya akan bertemu dengan suami saya. Tolong izinkan saya tidur dengan nyenyak. Dia pergi tidur dengan nyenyak, istrinya Kolonel Archibald ini. Dan malam itu pada saat sama dia sedang berdoa, suaminya yang sedang berjuang ini tiba-tiba ada skoci datang, tidak tahu dari mana, tidak tahu siapa yang memberikan. Dia naik ke skoci itu dan dialah menjadi salah seorang dari sekian banyak yang tidak banyak yang selamat dari korban Titanic. Berdoa. Ada kuasa di dalam berdoa. Jadi selain Tuhan berbicara kepada Tuhan lewat firman Tuhan, orang berdoa. Kan ada lagu bilang, enak sekali kan kalau jam menyanyi sementara firman, cuma nanti satu kali. Kita mau minta Om Jalan yang menyanyi. Someone is praying for you. Itu luar biasa. Someone is praying for you. Orang harus berdoa. Sebut nama orang. Karena mungkin dia sedang bergumul untuk satu pilihan. Karena mungkin dia sedang bergumul untuk memutuskan sesuatu. Ketika orang bilang, doakan saya, mereka sedang membutuhkan. Orang harus update status ke Tuhan. Di dalam masa kesusahan, mau susah, mau senang, pergi ke Tuhan lebih dulu. Kan ada banyak kali kalau orang susah, orang pergi ke tamang di dunia. Orang belum sampai di rumah, itu cerita supaya sampai ke orang. Cerita jumpa Tuhan. Cerita ke Tuhan, update status ke Tuhan. Kita tidak menilai kuasa doa dan kemanjuran sebagaimana selayaknya. Doa dan iman dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh kuasa dunia. Ingat tadi, 3 yang hilang dari orang. Yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Orang tidak punya kekuatan lagi. Orang tidak punya lagi kuasa. Hanya dengan doa orang bisa memiliki kuasa. Jadi update status ke Tuhan. Yang ketiga, endorse Tuhan. Rame-rame. Endorse ini mempromosikan ya. Kalau ada yang kurang berkenan dengan ini kata endorse, ini DP bahasa Inggris ini mempromosikan sesuatu yang orang tahu. Adam dan Hawa. Kalau dorang nyanda pisah pada saat itu, mungkin dorang tidak akan jatuh. Akan saling menguatkan. Jilid 1, Alfa Omega, halaman 44. Mereka dikunjungi oleh malaikat-malaikat dan diizinkan untuk berhubungan dengan pencipta mereka tanpa ada tirai pemisah. Lihat keistimewaan Adam dan Hawa. Dorang begitu dekat, dorang bisa memiliki akses kepada Tuhan. Berbicara dengan Tuhan secara langsung. Tetapi pada saat itu,
Mereka terpisah dari satu dengan yang lain, terpisah dari Tuhan, tidak lapor ke Tuhan, tidak ingat dan tidak mempelajari terus firman Tuhan, mereka jatuh. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini ayat ini seringkali orang hubungkan untuk orang mau kawin. Ya, orang mau kawin. Tapi kalau orang baca konteks, bukan lebih dari sekedar untuk menikah, tetapi untuk menolong di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan makin giat melakukan yang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adam dan Hawa jatuh dan mengakibatkan warisan yang buruk for orang sekarang ini, karena orang terpisah, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, orang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau orang hanya bisa online seperti ini, mari sama-sama ibadah online. Jangan lepas bulan Mei 2020 ini di Barna Research Center, orang kasih keluar hasil research. Dia kata selama gereja online, selama kebaktian online, dorang buat klasifikasi dari sebenarnya ada 5, elders, Gen Z, baby boomers, Gen X, dan millennials. Dia bilang seperti ini. Hasilnya, baby boomers itu orang-orang yang lahir yang dikategorikan baby boomers pada saat ibadah online ini, dorang tetap di gereja yang sama, ikut ibadah 40%. Ada 40%. 11% dari orang-orang baby boomers ini, dorang pindah gereja. Artinya ikut ibadah yang lain dari Zoom. Karena mungkin pembicaranya lebih menarik, ibadahnya lebih menarik. Dan 26% stop ikut ibadah. Stop ikut ibadah. Nah, generasi X ini, generasi X. 31% dorang tinggal di gereja dorang, ikut ibadah. Nah, 17% pindah gereja. Karena mungkin semulai pengaruh teman-teman, kalau baby boomers kan orang-orang senior, lebih Sone mau pindah. Di situ Jo. Nah, ibadah online ini, Gen X ini, 17% pindah gereja. Ikut ibadah yang lain. Nah, 35% mulai naik. Nyanda ikut ibadah. Nah, millennials. Kaum millennials. Dibilang seperti ini. 30% dari kaum millennials sepanjang masa ibadah online ini tetap di gereja, mulai berkurang. Dari 40, 31, 30 berkurang. 8% pindah gereja, 50% stop ikut ibadah. Orang lihat, jadi tidak heran banyak sekali orang bunuh diri sekarang karena COVID. Karena mungkin tercerai dari komunitas rohani. Nah, ini orang-orang yang ada di sini, keluarga-keluarga yang ada di sini adalah tumoto ke depan. Tumoto masa depan sudah seperti ini. Dan bahkan sementara seperti ini. Kalau orang tidak mencintai ibadah-ibadah, perkumpulan-perkumpulan ibadah, hanya tinggal sedikit waktu lagi, setan akan mengambil kita. Tidak, itu ibaratnya seekor anak ayam yang tercerai dari induknya, menunggu kapan saja pemangsa datang memangsa dia. Dan perhatikan di hal yang sama, survei lagi lanjutan, dorang laporkan seperti ini. Ini pengaruh emosi, perasaan dari orang-orang yang yang tidak ikut di dalam ibadah. Dorang perhatikan seperti ini. 17% dari orang-orang yang stop ikut ibadah, yang 50% tadi, yang 50%, 35%, 26% yang stop ikut ibadah, 17% dari dorang bilang, I feel bored all the time. Kita merasa bosan. Dorang yang nyanda ikut ibadah. Nah, 11% dari dorang merasa nyanda aman. Paling tidak satu persoalan dalam satu hari. Ini orang-orang yang nyanda berdoa, orang-orang yang nyanda baca firman, dan orang-orang yang nyanda ikut ibadah. Nah, kakak-kakak di sini, keluarga-keluarga, jangan tercerai dari komunitas
yang saling menguatkan di dalam doa. Jangan. Apalagi di masa seperti sekarang. Ini oke, ini terjadi di Amerika. Tapi mungkin ini juga bisa menjadi gambaran untuk orang yang ada yang hidup di Indonesia sekarang ini. Oleh karena itu, yang kita mau bilang cuma itu. Cuma ini yang kita mau bilang. Mari torang cintai firman Tuhan. Ingat, besok torang bingung mau bikin apa. Itu pasti ada. Besok torang akan diperhadapkan dengan pilihan yang mungkin torang bingung untuk memilih apa. Mungkin besok orang akan digoda dengan tidak mau mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Aduh, kita kok dapat mai tua mar dia model begini. Kita kok dapat pai tua mar dia model begini. Torang so jarang mengapresiasi apa yang Tuhan berikan. Torang dapat begini mar. Mari umat Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan. Hanya dengan cara seperti tadi, baca Alkitab, berdoa selalu, tetap ada di dalam komunitas yang penuh doa dan saling mendorong. Orang akan bisa membantu satu dengan yang lain. Ingat, warisan Adam dan Hawa itu lebih dari sekedar mati kekal. Tetapi warisan Adam dan Hawa itu sementara orang nikmati sekarang. Kecuali ada di sini yang bilang, oh tanya tidak pernah bimbang. Tanya tidak pernah ragu. Boleh bagikan pengalaman itu. Tetapi di dalam keterangan firman Tuhan, keraguan-raguan, kebimbangan, ketidakyakinan untuk memilih sesuatu itu sudah diwariskan oleh Adam dan Hawa. For orang sekarang. Jadi bagaimana apa yang harus orang making? Filipi pasal 2, mulai ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, kata Rasul Paulus, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang mesti dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat, bahkan taat sampai mati di Golgota. Itulah sebabnya Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama, sehingga semua yang mendengar nama Yesus bertekuk lutut. Orang perlu memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus. Apa yang dia lakukan? Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia pergi untuk berdoa. Yesus berdoa supaya dia dekat dengan Bapa, supaya dia tahu apa yang menjadi kehendak Bapanya. Yang kemudian yang kedua, dia selalu di dalam hidupnya selalu berkata-kata, ada tertulis, ada tertulis. Dan yang ketiga, dia tetap berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Orang juga berdoa, baca Alkitab, tetap ada di dalam persekutuan ini untuk membantu orang nyanda bimbang, nyanda ragu. Karena Adam dan Hawa mewariskan ini. Sudah jo kasih salah pada orang, mari orang maju, orang move on. Karena sebentar lagi waktu itu akan datang. Waktu itu apa? Penutupan pintu kasihan. Pintu rahmat akan ditutup. Tapi ternyata orang masih bingung mau memilih keselamatan atau tidak. Tuhan berkati orang semua, jauh dari sempurna, Tuhanlah yang akan menyempurnakan. Dalam nama Yesus, amin.